Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2, bermain di lingkunganku, kelas 2, subtema 4, pembelajaran 2. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, langsung saja kita ke pembelajaran. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Nah, ini adalah gambar istana pasir di pantai. Nah, mungkin dari anak-anak kalau pernah main-main ke pantai ya, pasti pernah melihat orang-orang atau anak-anak yang sedang bermain membuat istana pasir di pantai. Nah, ini gambarnya. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Nah, ini Benny ingin membuat istana pasir seperti ini. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, khas. Nah, istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes. Nah, istana pasir, pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, ini adalah cara kita dalam bermain istana pasir di pantai. Nah, sekarang anak-anak coba buatlah 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nah, biasanya kita menjawab ya dari teks yang ada. Nah, sekarang kebalikannya kita akan membuat pertanyaan dari isi teks yang tadi. Nah, ke pembelajaran kemarin kita juga sudah pernah ya membuat pertanyaan. Sekarang kita tinggal mengingat-ingatnya kembali cara membuat pertanyaan. Nah, di sini Bapak akan contohkan membuat pertanyaan dari teks bacaan istana pasir ini. Nah, yang pertama, apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, jawabannya pasir dan air. Nah, setelah itu pertanyaan yang kedua, contohnya seperti ini. Di mana istana pasir dibuat? Nah, biasanya istana pasir ini dibuat di tepi pantai. Setelah itu pertanyaan yang ketiga, siapa yang suka membuat istana pasir? Nah, biasanya yang suka bermain istana pasir ini pasti anak-anak. Setelah itu contoh pertanyaan yang keempat, apa bentuk istana pasir khas? Nah, dari bacaan yang tadi ya, bentuknya ada beberapa menara atau satu menara di atasnya. Nah, setelah itu contoh pertanyaan yang kelima, bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Nah, caranya pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya sehingga membentuk menara berupa gumpalan pasir. Nah, ini adalah contoh membuat pertanyaan 5 contoh ya yang Bapak contohkan di sini. Nah, nanti anak-anak bisa lagi cari contoh-contoh pertanyaan dari yang berkaitan dengan teks yang tadi. Masih banyak sekali ada contoh-contoh pertanyaannya. Di sini Bapaknya menuliskan 5 saja. Nanti anak-anak bisa mencarinya lagi. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya ya. Nanti bisa disambung lagi.
Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir, kata ibu guru. Iya Bu, jawab anak-anak. Nah, di sini sekarang kita akan mengamati benda-benda yang ada di pantai dan mengamati benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Nah, sekarang benda yang pertama itu ada air. Nah, sekarang anak-anak bisa amati ya, air itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, contohnya misalnya air itu ketika kita pindahkan tempatnya akan sesuai dengan bentuknya, itu akan sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, misalnya ketika air ini di dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Nah, ketika kita taruh di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Nah, itu contoh ciri yang pertama. Ciri yang kedua, misalnya air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contoh yang ketiga, misalnya air itu termasuk benda cair. Nah, nanti anak-anak bisa amati sendiri dan cari ciri-ciri air yang lain. Baik, lanjut kita ke pasir. Nah, ini adalah alat bahan yang digunakan untuk membuat istana pasir. Nah, pasir ini adalah bentuknya itu seperti butir-butiran ya anak-anak. Dan pasir ini ciri-cirinya juga termasuk benda padat, dan ada yang berwarna coklat dan juga ada nanti pasir yang berwarna putih, sesuai nanti pasir yang anak-anak amati. Selanjutnya ada ember. Nah, ini adalah gambar ember. Mungkin di rumah anak-anak semua punya ya ember. Nah, ember ini kita sekarang amati, kita cari ciri-cirinya. Nah, yang pertama berbentuk seperti tabung. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya, ember ini biasanya digunakan untuk tempat air. Dan contoh yang terakhir, misalnya ciri-cirinya ada gagangnya untuk dipegang. Nah, ini ya yang setengah lingkaran ini namanya gagangnya untuk kita memegangnya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ember. Selanjutnya ada sekop. Nah, ini sekop ya anak-anak, mungkin anak-anak pernah melihat sekop. Nah, ciri-cirinya biasanya sekop ini terbuat dari besi dan gagangnya ini dari kayu. Nanti juga ada sekop yang terbuat dari plastik juga ada, dan berfungsi sekop ini untuk menyekop atau mengambil pasir misalnya, ataupun menyekop atau mengambil tanah bisa juga. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sekop dan termasuk benda padat. Selanjutnya, nah di sini ada benda yang terdapat di pantai. Nah, ini adalah kulit kerang, dan kulit kerang ini ciri-cirinya kita bisa lihat dari gambarnya. Ada yang berbentuk seperti kipas, nanti ada yang berbentuk bulat. Nanti misalnya kalau ketemu kerang di pantai, tergantung nanti kerang yang anak-anak amati. Nah, kebetulan gambar yang Bapak tampilkan ini adalah bentuknya ada yang seperti kipas. Ciri yang kedua, misalnya kerang ini hidup di pantai atau di laut, terus termasuk benda padat karena kerang ini keras ya, berarti kerang ini termasuk benda padat. Nah, jika dipindah-pindahkan tempatnya, bentuknya akan tidak berubah atau bentuknya tetap. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kulit kerang. Nanti anak-anak bisa amati sendiri ya, kalau bermain ke pantai ketemu kerang, nanti anak-anak bisa amati sendiri ciri-cirinya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari benda-benda yang digunakan untuk bermain istana pasir dan benda-benda yang ada di pantai. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Nah, kita akan mengelompokkan benda mana benda tetap dan mana benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Nah, berarti kita hanya memberi centang kepada mana nanti benda yang tetap. Nah, di sini ada benda-bendanya. Yang pertama itu ada pasir. Nah, kira-kira pasir ini benda tetap atau tidak tetap? Ya, betul sekali, pasir ini adalah benda tetap. Terus yang kedua ada sekop. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu ya, sekop ini juga termasuk benda tetap karena jika dipindah-pindahkan tempatnya, bentuknya ini akan tetap. Setelah itu di sini ada mainan yang terbuat dari cetakan. Nah, ini juga termasuk benda tetap. Selanjutnya ada ember. Nah, ember juga termasuk benda tetap.
Kenapa? Karena jika dipindahkan tempatnya, bentuknya itu tidak berubah. Setelah itu di sini ada cetakan. Nah, ini adalah cetakan untuk nanti kita bermain pasir. Nah, cetakan ini juga termasuk benda tetap, karena nanti jika kita pindah-pindahkan tempatnya ya, bentuknya itu tidak akan berubah. Nah, setelah itu ada air. Nah, kalau air ini termasuk benda yang tidak tetap. Kenapa? Karena jika dipindah-pindahkan, bentuknya itu selalu berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi kita tidak centang. Selanjutnya ada kerang. Nah, kerang ini juga termasuk benda tetap. Kenapa? Karena jika kita pindahkan kerang ini ke tempat manapun, maka bentuk mereka ini tetap tidak akan berubah. Jadi ini termasuk benda yang tetap. Selanjutnya, yang terakhir di sini ada gambar minyak goreng ya. Nah, gambar minyak goreng ini atau minyak goreng ini adalah benda yang tidak tetap. Sifatnya itu sama seperti air. Jika kita pindah-pindahkan tempatnya, maka bentuknya juga akan berubah. Berarti di sini kita tidak mencentangnya. Jadi benda yang tetap cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan air dan minyak ini termasuk benda yang tidak tetap. Bacalah teks percakapan berikut dengan seksama. Nah, sekarang di sini ada percakapan ya, anak-anak. Sekarang anak-anak dengarkan, Bapak akan membacakan, atau anak-anak bisa juga mengikuti membacanya. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Beni berkata kepada Lani dan Dayu. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami, jawab si Dayu. Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tanya ibu guru. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu, jawab si Beni. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tanya si Lani kepada ibu guru. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Hore, jawab anak-anak. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala, kata ibu guru kepada anak-anak. Nah, di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Nah, di tempat wisata kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Nah, ini contoh aturan yang terdapat di tempat wisata. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata. Jadi ketika nanti anak-anak berwisata ke tempat wisata, jangan pernah membuang sampah sembarangan ataupun mencoret-coret nanti fasilitas yang ada di tempat wisata. Selanjutnya, aturan yang ada di tempat wisata, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata. Nah, ketika anak-anak nanti berwisata atau berliburan, diharapkan menjaga barang bawaan anak-anak sendiri. Misalnya membawa HP ya, itu dijaga. Membawa dompet juga dijaga dengan baik. Selanjutnya aturannya, mengantre saat membeli tiket atau karcis. Tidak masuk merusak fasilitas wisata yang disediakan. Jadi anak-anak ketika nanti berwisata, jangan sekali-sekali merusak fasilitas yang ada di tempat wisata yang disediakan. Jika di kebun binatang, dilarang memberi makanan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. Nah, ketika nanti anak-anak berwisata ke kebun binatang, dilarang memberi makanan hewan.
dilarang juga meloncat pagar pembatas. Terus jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, ini adalah aturan-aturan yang terdapat di tempat wisata. Nah, selain itu juga di tempat-tempat umum yang lain juga ya anak-anak, pasti ada aturan-aturan yang berlaku untuk kita taati. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak praktikkan juga permainan domba serigala bersama teman sekelasmu. Nah, di sini Bapak punya gambar anak-anak yang sedang bermain domba serigala. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya atau langkah-langkah kita di dalam bermain domba serigala ini? Nah, anak-anak sekarang simak cara-caranya atau langkah-langkah kita di dalam bermain domba dan serigala. Yang pertama harus ikut hopimpa. Nah, di sini gunanya adalah tujuannya nanti untuk menentukan siapa yang menjadi domba dan siapa yang menjadi serigala. Nah, selanjutnya langkahnya pagar membentuk lingkaran. Nah, pagar membentuk lingkaran ini nanti yang bertugas adalah anak-anak yang di luar dari domba dan serigala. Selanjutnya, anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Nah, nanti anak-anak yang menjadi pagar itu berdiri dan saling berpegangan tangan membentuk lingkaran. Langkah selanjutnya, domba awalnya berada di tengah lingkaran. Nah, awalnya itu domba itu akan berada di tengah lingkaran di anak-anak yang berdiri membentuk pagar itu. Setelah itu yang kelima, serigala berupaya mengejar domba, baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Atau kandang ini artinya di dalam lingkaran anak-anak yang tadi ya. Nah, di sini serigala berupaya mengejar domba. Begitu juga sebaliknya, domba berlari dari kejaran serigala supaya tidak ditangkap oleh serigala. Nah, ini adalah langkah-langkah kita bermain domba dan serigala. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan ini dengan teman-teman sekelasnya. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini sampai di sini dulu ya. Dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 4 pembelajaran 3. Dan mudah-mudahan apa yang anak-anak pelajari pada kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sebelum Bapak akhiri seperti biasa, jika video ini bermanfaat nanti bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.